kabarnya hari ini? Pastinya masih sehat kan? Sehat dong. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita bersama-sama. Mari kita menyanyikan Happy Ya Ya Ya. Pada gerak ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Silakan duduk. Yuk, tadi kita udah nyanyi. Sekarang tiba saatnya kita mau masuk dalam doa. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau angkat satu penyembahan. Kita mau katakan, Bapa, Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
Yuk adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih karena Engkau telah memberikan hari yang baru untuk kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong hadir dalam hati kami Tuhan, Tuhan tolong hadir dalam ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya, supaya kami bisa memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, sekarang kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri lagi. Dari kita udah nyanyi happy ya ya ya, kita udah bersuka cita sama-sama. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Hati kita mau penuh dengan nyanyian. Yuk kita nyanyi, hatiku penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi Untuk siapa? untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Silakan duduk. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan, hati kita udah penuh dengan pujian. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari sama-sama kita katakan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan.
setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam hati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Kezia untuk mendengarkan firman Tuhan. Sesuai judul yang udah kalian baca di awal video atau sebelum ngeklik video ini, hari ini kita akan membahas tentang mimpi. Mimpi yang kita bahas kali ini bukan mimpi yang berarti cita-cita atau impian, bukan mimpi itu. Mimpi yang kita akan bahas adalah mimpi yang suka datang ke kita kalau kita sedang tidur itu loh. Kalau kita lihat di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mimpi adalah sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur. Kita semua pasti pernah bermimpi, walaupun gak setiap hari. Coba dihitung, udah berapa banyak mimpi yang kita alami pas tidur? Wah, kayaknya udah banyak banget. Apalagi kalau adik-adik tidurnya tidur siang dan tidur malam. Coba kakak tanya, apakah adik-adik masih ingat mimpi yang adik pernah alami? Biasanya sih kebanyakan dari kita suka langsung lupa atau cuma inget dikit-dikit kak. Nah, walaupun kadang mimpi suka langsung kita lupakan begitu saja, tapi tahukah adik-adik bahwa Tuhan bisa loh berbicara kepada kita melalui mimpi. Tuhan bisa saja menyatakan firman-Nya melalui mimpi kita saat kita tidur. Masa sih kak? Coba yuk kita cek di Alkitab. Hal ini sudah tertulis di Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tuh, Tuhan sudah bilang bahwa dia bisa saja loh berbicara kepada kita melalui mimpi. Kalau biasanya adik-adik tahu Tuhan itu berbicara melalui suara langsung atau melalui penglihatan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama diingatkan bahwa Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui mimpi. Ada banyak loh tokoh di Alkitab yang mengalami mimpi yang bukan hanya sekedar sebagai bunga tidur saja, melainkan menjadi media Tuhan untuk berkomunikasi. Misalnya siapa coba? Ada Yakub, Salomo, terus siapa lagi? Yusuf, Nebukadnezar, Firaun, dan lain-lain. Ketika Tuhan berkomunikasi kepada kita melalui mimpi, artinya ada suatu pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Entah itu petunjuk, nasihat, larangan, ajaran, dan lain-lain. Bisa apa aja. Coba ya kakak ambil contohnya kisah mimpinya Firaun. Ada yang masih inget gak mimpi Firaun? Dia bermimpi apa sih? Kisah mimpi Firaun tertulis di Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Nah, Firaun bermimpi dia melihat 7 ekor lembu yang indah dan gemuk dan 7 ekor lembu yang buruk dan kurus. Lalu 7 ekor lembu yang kurus itu memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Tak hanya itu, Firaun sampai bermimpi 2 kali. Dan dalam mimpinya yang kedua, Firaun melihat 7 bulir gandum yang baik dan 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Lalu 7 bulir gandum yang kurus dan layu itu memakan 7 bulir gandum yang baik.
Lalu mimpi itu membuat Firaun menjadi gelisah dan ia ingin mencari tahu apa sih arti di balik mimpinya itu. Seperti yang kita tahu, ternyata Tuhan ingin menyampaikan kepada Firaun bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Firaun mendapatkan jawaban mimpi tersebut melalui Yusuf. Nah, seperti kisah Firaun, ketika Tuhan ingin menyampaikan sesuatu melalui mimpi, artinya mimpi kita itu mengandung suatu pesan. Dan kita sebagai penerima mimpi itu akan merasakan sesuatu. Seperti Firaun, ia merasa sangat gelisah dan ia ingin mencari tahu apa arti dari mimpi itu. Ketika kita sudah merasa, wah ini kayaknya mimpi dari Tuhan, kayaknya ada yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui mimpi ini. Nah, sebagai anak Tuhan, kita jangan mencari jawaban ke manusia. Kita tanya ke Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita tanya, Tuhan, apa sih yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Tuhan ingin menyampaikan apa sih melalui mimpi ini? Kita tanya ke Tuhan dan Tuhan pasti akan menyampaikan apa yang ingin Dia sampaikan. Namun, walau begitu, kita tetap harus hati-hati sama mimpi kita. Karena mimpi itu dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya, kalau kita lagi sibuk ulangan, bisa aja kita malah mimpiin tentang ujian kita, tentang soal-soal matematika. Atau kita sedang mikirin seseorang yang kita sukai, bisa saja orang itu masuk ke dalam mimpi kita. Nah, kita harus hati-hati. Dan hal ini sudah diingatkan sama Tuhan di Pengkhotbah 5 ayat 2 yang berisi, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Oleh karena itu, kita harus hati-hati, kita harus bisa membedakan mana mimpi yang dari Tuhan dan mana yang tidak. Jangan sampai kita tertipu oleh mimpi palsu. Mimpi palsu itu apa sih, Kak? Nah, mimpi palsu adalah seolah-olah kita merasakan bahwa Tuhan ingin menyampaikan sesuatu melalui mimpi kita. Padahal tidak, kita harus hati-hati dengan mimpi itu. Tuhan sudah mengingatkan hal ini di dalam Yeremia 23 ayat 32. Yuk kita baca bareng-bareng. Yeremia 23 ayat 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Tuhan sudah bilang, kalau kita menubuatkan mimpi-mimpi dusta, kita akan menjadi lawan Tuhan. Kita tentu tidak mau menjadi lawan Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Maka dari itu, ketika Tuhan tidak ingin menyampaikan apa-apa dalam mimpi kita, kita jangan malah membuat-buat atau berdusta, berbohong, membuat cerita versi kita. Jangan, karena ketika Tuhan ingin menyampaikan sesuatu, Dia pasti menyampaikannya kepada kita. Kita tidak perlu membuat-buat cerita atau bahkan berdusta. Oke, ayat hafalan hari ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 6. Yuk kita baca Pengkhotbah 5 ayat 6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Sekali lagi ya, Pengkhotbah 5 ayat 6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan tentang mimpi hari ini. Jadi ingat, kalau kita sudah merasakan Tuhan ingin menyampaikan sesuatu melalui mimpi kita, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita tanya kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan. Jangan malah membuat-buat atau bahkan berdusta. Oke? Yuk, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami diingatkan bahwa Engkau dapat berbicara kepada kami melalui mimpi. Tuhan tolong
Berikanlah kami hati yang peka, yang takut akan Tuhan, sehingga kami dapat mengetahui dan dapat membedakan mana mimpi yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik.